Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di dunia maya, bukan dunia nyata ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada perjanjian belajar dan materi pertama yang akan kita ajarkan, yang akan kita pelajari. Tapi sebelum memulai, marilah kita membaca doa. Menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Silakan boleh dilanjut lagi berdoanya. Nah, setelah kemarin Zoom, sekarang kita masuk mulai ke materi yang pertama. Saya ngajarnya teknik pengolahan audio dan video. Oke, perjanjian pertama kita ngobrolin tentang perjanjian belajar dulu. Perjanjian belajar saya, ya, yang pertama adalah absensi. Oke, absensi ini harus ada di minimal 90%. Ya, jika tidak 90%, maka nilainya tidak akan tuntas meskipun nilai kamu bagus-bagus nanti, nilai tugasnya bagus-bagus. Nah, jika sudah sampai di 90%, maka kita akan lihat nilainya. Pengolahan nilai yang saya lakukan kayak gini. Ya, jadi ada 3 bagian, yaitu tugas, PTS, sama PAS. Di mana porsi tugas ini lebih besar daripada porsi PTS dan PAS. Ya, jadi saya harapkan di tugasnya lebih serius dipelajarinya, lebih serius lagi dikerjakannya. Karena tugas ini dapat porsi yang lebih besar daripada PTS dan PAS. Nah, selanjutnya adalah KKM. KKM-nya kita lumayan agak besar, tapi saya yakin kalian bisa mencapainya. KKM untuk di semester ini adalah 79. Saya yakinlah bisa terkejar. Nanti di semester depan kita KKM-nya 80. Oke, selanjutnya ada KD. Ya, kompetensi yang akan kita pelajari semuanya di semester ganjil ada 9. Nah, terus nanti di semester genap juga akan 9. Salah satunya itu memahami alur proses produksi dan membuat alur proses produksi multimedia. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri saja ya. Banyak, ada 9. Nah, kenapa banyak? Karena ya kita sekali pertemuan aja 12 jam gitu kan. Sedangkan tapi kurang nikmatnya kali ini kita nggak bisa ketemu di kelas ya. Kalau ketemu di kelas tuh kayaknya enak sekali. Ya, oke, selanjutnya kita akan langsung ke materi aja ya, karena kemarin kita sudah perkenalan 2 kali pertemuan. Materi yang pertama yaitu KD 3.1 dan 4.1, intinya tentang alur proses produksi multimedia. Dimana kalau kamu jadi seorang multimedia ya kamu harus tahu alur kerjanya gitu. Kayak misalkan kamu membuat desain terus tiba-tiba langsung bikin desainnya di CorelDRAW atau di Adobe Illustrator gitu. Nah, itu sebenarnya menyalahi aturan. Tapi ya akan jadi, cuma sesuai dengan aturan ya nggak bisa kayak gitu. Misalkan ketika suatu saat kamu akan bertemu dengan klien, misalkan kamu jadi desainer logo gitu. Nah, ya ketika kamu langsung mengerjakan kan orang nggak tahu apa yang akan kamu sajikan ke si klien kamu itu. Maka dari itu, yang pertama itu kamu harus tahu dulu alurnya. Misalkan ketika membuat desain itu kita harus, misalkan kita membuat desain logo yang pertama ya kamu harus membuat ilustrasinya atau sketsanya gitu supaya kita punya perjanjian dengan si klien kamu. Nih begini logonya, deal atau enggak? Kalau deal saya kerjain, kalau enggak ya revisi lagi kira-kira mau seperti apa gitu. Ya. Jadi terus udah pengerjaan baru perjanjian terakhir. Ini deal-dealan, warna, coloring gitu. Nah, baru itu selesai gitu. Nah, jadi alur proses produksi multimedia itu ada 3 ya. Ini. Nah, ada 3 alur proses produksi multimedia itu. Yang pertama adalah praproduksi, yang kedua adalah produksi, dan yang ketiga adalah pasca produksi. Dimana kalau dalam bahasa Inggris praproduksi ini disebut pre-production atau preliminary plan.
Yang kedua adalah production kalau bahasa Inggris. Yang ketiga adalah post production. Oke, saya akan menjelaskan fungsinya atau tujuannya. Praproduksi ini yaitu kegiatan awal sebelum kita melakukan project. Seperti tadi saya bilang, ketika membuat suatu logo, ya kamu harus bikin dulu sketsanya, itu supaya enak. Nah, sama halnya dengan membuat film. Nah, ketika membuat film ya berarti kamu harus apa dulu yang dibuat gitu kan. Yang pertama, misalkan kita harus cari orangnya dulu. Terus yang kedua, kita harus membuat skenarionya, terus kita membuat treatmentnya, kita membuat waktunya, jadwalnya. Jadi semua pengerjaan itu sudah direncanakan sebaiknya. Jadi suatu saat nanti ada kendala, ya kita bisa mengevaluasi apa yang jadi masalahnya gitu. Ya jadi harus ada yang namanya production plan atau rencana sebelum kita melakukan produksi. Nah, setelah semua dokumentasi di praproduksi ini selesai, barulah kita beranjak ke production atau produksi. Di mana si production atau produksi ini ya sebagai pengerjaan hasil diskusi tentang praproduksi. Kenapa di sini ada diskusi? Karena kita pasti akan mempunyai tim, ya. Kita pasti akan mempunyai tim dan kita harus adil harus deal semuanya, ya. Kita harus deal sama semua orang yang ada di tim itu. Gitu. Kenapa harus deal? Ya kalau tidak deal nanti akan terjadi permasalahan dan orang itu akan cuek gitu. Tapi kalau misalkan dari pertama kamu sudah menyampaikan bahwa skenario-nya gini-gini ini, tempatnya di sini, bajunya ini kan semua orang juga sudah sepakat akan itu. Jadi tidak akan ada perdebatan lagi ketika produksi. Kan gak lucu ketika bikin film di tengah-tengah ada orang lain yang tidak di bidangnya, misalkan ngatur kameramen gitu kan. Sedangkan sudah jelas di skenario-nya kameramen misalkan di close up dan sebagainya. Gitu. Itu produksi ya. Jadi pengerjaan dari praproduksi, produksi itu. Terus yang terakhir adalah finishing pada suatu project. Finishing paling terakhir. Biasanya dalam pembuatan film itu biasanya melakukan editing. Ya, editing sampai finishing. Terus kalau misalkan untuk suatu film ya mungkin dibikinkan poster, dibikinkan label DVD, album cover dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi di fase produksi ini nanti kita akan evaluasi kira-kira oke atau belum, bisa launching atau belum. Ya kalau misalkan belum bisa launching berarti kita harus melakukan editing kembali. Gitu. Oke. Itu sederhananya alur proses produksi itu seperti itu. Oke, nah materi saya itu aja ya. Kalau kamu searching juga kamu pasti akan banyak menemukannya. Lalu kita task yang pertama atau tugas yang pertama yaitu kamu buat kegiatan apa saja yang akan dilakukan ketika kita akan membuat sebuah film pendek. Kegiatannya harus dikategorikan. Jadi misalkan praproduksi kegiatannya apa gitu dan dijelaskan. Terus produksi kegiatannya apa terus dijelaskan. Terus pasca produksi apa terus dijelaskan. Ya, terus dikumpulkannya di Google Classroom. Nah, boleh berupa tulis tangan, boleh pakai Microsoft Word, tapi yang akan lebih baik karena kita multimedia, kamu gunakan infografis. Aplikasinya boleh menggunakan CorelDRAW, Photoshop, terserah kamu. Yang penting infografis desain. Saya sangat mengapresiasi untuk yang mengerjakannya menggunakan desain. Tapi ya karena memang tidak semua orang punya laptop, ya silahkan yang menggunakan kertas atau buku gitu, atau kamu mengerjakan menggunakan Microsoft Word nggak apa-apa. Oke, selamat mengerjakan. Kalau misalkan ada yang tidak paham, silahkan kamu komen di Classroom. Insya Allah saya akan standby di Classroom. Nanti saya akan balas meskipun mungkin akan ada delay. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.